Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Anak ibu yang soleh-solehah. Bertemu lagi hari ini dengan Ibu Yuli di pembelajaran tematik 2B, subtema 2, yaitu bermain di rumah teman. Nah, hari ini kita masuk di muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang wujud dan kegunaan benda. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda. Hari ini kita akan belajar tentang kegunaan benda. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Tentu sudah dong. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya nih. Anak-anak masih ingat nggak? Ada berapa sih wujud benda? Ayo, masih ingat nggak? Ya, benar sekali. Wujud benda itu ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Diingat-ingat lagi ya, wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali sifat-sifat dari masing-masing wujud benda. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat itu memiliki sifat, bentuk, dan ukurannya tetap. Contohnya adalah meja. Ketika meja awalnya berada di ruang tamu, kemudian kalian pindahkan ke kamar kalian. Nah, bentuk meja itu tetap sama, ukurannya pun tetap sama. Itulah sifat dari benda padat, yaitu bentuk dan ukurannya tetap. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair memiliki bentuk yang berubah, namun ukurannya tetap. Nah, contoh dari benda cair itu adalah air. Jadi ketika kalian menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air tersebut akan menyerupai gelas, namun ukurannya tetap. Nah, ketika anak-anak memindahkan air di dalam gelas tersebut ke dalam botol minuman, maka bentuk dari air tersebut akan menyerupai botol minuman. Jadi bentuknya itu berubah-ubah sesuai dengan wadah yang kalian gunakan. Kemudian benda gas. Benda gas ini memiliki sifat, bentuk, dan ukurannya itu selalu berubah-ubah. Contohnya adalah gas di dalam balon. Awalnya ketika kalian meniup balon tersebut, anggap saja bentuknya itu besar. Nah, sekarang kalian ingin mengempeskan sedikit ukuran dari balon tersebut menjadi lebih kecil. Maka bentuk dan ukuran dari balon tersebut akan berubah. Begitu pula gas yang berada di dalam balonnya. Nah, sekarang anak-anak sudah ingat kan sifat-sifat dari masing-masing wujud benda? Nah, ternyata sifat dari masing-masing wujud benda ini berbeda. Benda padat, benda cair, ataupun benda gas memiliki sifat yang berbeda. Nah, sekarang Ibu Guru akan membacakan teks tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari benda padat ya. Ciri benda padat dapat berbeda satu sama lain. Ada benda padat yang sifatnya lunak. Jika anak-anak menekan benda tersebut, maka bentuknya dapat berubah. Contohnya adalah lilin mainan dan tanah liat. Anak-anak tahu apa itu lilin mainan? Nah, lilin mainan itu sama dengan plastisin. Pasti kalian pernah bermain plastisin ya? Nah, ada pula benda padat yang bersifat keras. Meskipun ditekan, bentuknya akan selalu tetap. Contohnya adalah batu, kayu, dan kaca. Dan contoh-contoh benda padat lainnya yang bersifat keras. Kemudian ada juga benda padat yang bersifat lentur. Jika kalian menarik atau menekan benda tersebut, maka akan berubah. Kemudian dia akan kembali lagi ke bentuk semula. Contohnya adalah karet gelang. Selanjutnya, tentang benda cair. Sifat dari benda cair ini tidak selalu sama. Ada benda cair yang bersifat kental, contohnya seperti kecap manis, madu, dan oli. Ada pula benda cair yang bersifat encer, contohnya adalah air mineral, sari buah, dan susu cair. Meskipun berbeda, sifat dasar dari benda cair itu sama, yaitu bentuknya sama seperti wadahnya. Seperti Ibu Guru ceritakan tadi, jika kalian menaruh benda cair dalam sebuah botol, maka bentuknya akan seperti botol. Jika kalian menaruhnya kembali dalam sebuah ember, maka bentuk benda cair itu akan seperti ember. Ingat ya, bentuk dari benda cair ini sesuai dengan wadahnya, namun ukurannya tetap. Kemudian benda gas. Benda gas berbeda dengan benda padat dan benda cair. Nah, benda gas ini sangat sulit kita amati, akan tetapi benda gas ini selalu berada di sekitar kita. Contohnya seperti angin, udara, dan asap ini yang termasuk benda gas. Ada beberapa benda gas yang berbahaya, misalnya asap knalpot kendaraan. Bentuk dari benda gas sesuai dengan bentuk wadahnya, misalnya udara di dalam balon. Ukuran
gelas juga mengikuti ukuran wadahnya. Bagaimana anak-anak? Sampai di sana kalian sudah paham tentang materinya? Nah, sekarang ibu guru akan melanjutkan materi, yaitu benda dan kegunaannya. Nah, di sekitar kita itu ada banyak sekali benda. Contohnya seperti benda-benda yang terdapat di kamar mandi pada gambar berikut ini ya. Jadi yang pertama itu ada gambar gayung, ada gambar sabun, ada gambar sikat gigi, dan ada gambar handuk. Nah, benda-benda ini memiliki kegunaannya masing-masing. Yang pertama, kita akan membahas tentang kegunaan dari gayung. Gayung kegunaannya adalah untuk mengambil air di bak mandi. Kemudian sabun. Nah, apa sih gunanya sabun? Nah, gunanya sabun ini adalah membersihkan tubuh dari kotoran dan keringat. Jadi ketika kalian mandi, kalian menggunakan sabun untuk membersihkan diri kalian dari kotoran dan juga keringat. Nah, setelah selesai mandi, pasti kalian merasa tubuh kalian itu lebih harum dan juga lebih bersih. Kemudian yang ketiga yaitu sikat gigi. Nah, sikat gigi ini kegunaannya adalah untuk membersihkan gigi dari kotoran dan juga sisa makanan. Jangan lupa ya, gosok gigi minimal 2 kali sehari, yaitu pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur. Nah, kemudian handuk. Nah, kegunaan handuk ini adalah untuk mengeringkan tubuh. Jadi setelah kalian selesai mandi, kan tubuh kalian basah. Nah, kalian bisa mengeringkan tubuh kalian dengan menggunakan handuk. Nah, anak-anak tahu nggak bahwa benda-benda yang kita gunakan sehari-hari itu memiliki kegunaannya masing-masing. Nah, benda ini dibuat dengan tujuan untuk membantu manusia. Maka dari itu, bahan pembuat dari benda ini berbeda-beda. Contohnya, seperti gayung. Gayung ini terbuat dari plastik. Apa sih tujuannya kenapa gayung itu terbuat dari plastik? Yang pertama, karena ukurannya yang ringan. Kemudian, plastik itu kedap air. Sehingga saat kalian mengambil air dengan menggunakan gayung itu, airnya tidak bocor. Nah, kemudian handuk. Nah, kenapa handuk dibuat dari kain yang tebal dan juga lembut? Nah, ternyata handuk ini gunanya adalah untuk mengeringkan tubuh. Jadi itulah sebabnya handuk itu biasanya lebih tebal daripada baju yang sering kita pakai. Dan juga bahannya lembut supaya tidak melukai kulit kita saat kita mengeringkan tubuh. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kalian itu masih banyak sekali dan tentu mereka mempunyai kegunaannya masing-masing. Nah, coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian sebutkan apa kegunaan dari benda tersebut. Baik anak-anak ibu, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.